Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mau percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Kami buka hati kami, biar Engkau taburi firman-Mu dengan baik dalam hidup kami Yesus. Karena kami percaya firman-Mu yang menuntun kami Tuhan. Rencana-Mu terjadi dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus, amin. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Kami adalah hamba-Mu Tuhan, sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku.
apapun yang kami sedang alami, kami percaya Tuhan bahwa semuanya dalam kendali-Mu, semua dalam kehendak Tuhan. Kami percaya yang terbaik Kau berikan buat setiap kami, dan kami bersyukur kalau kami boleh menginjak di bulan yang terakhir tahun 2023 ini Tuhan. Biar kami boleh melihat cinta setia Tuhan dari awal tahun sampai pada bulan terakhir ini. Bagaimana Tuhan telah merenda kami, Tuhan telah bentuk kami. Teruskan pekerjaan-Mu Tuhan, sebab yang terbaik asalnya dari atas. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan biar pagi hari ini Bapa, Kau siapkan isi hati buat kami. Tuhan membajak hati kami, garap hati kami Tuhan, supaya di akhir tahun ini kami semakin mengerti bahwa tanpa anugerah Tuhan kami tidak mungkin bisa sampai hari ini. Tapi semuanya karena Tuhan begitu baik buat kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami siap hati kami terbaik untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap terima firman Tuhan dengan saya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara. Ya, tidak salah kok saya ucapan selamat hari Natal. Karena banyak gereja sudah Natalan kan. Selamat Natal 2023 dan menyongsong tahun baru 2024. Saya percaya saudara kalau banyak perusahaan di bulan Desember ini mulai mereview atau mulai mengevaluasi apa yang sedang mereka kerjakan dari Januari sampai Desember ini. Demikian juga rohani kita. Semestinya kita mulai mengintrospeksi diri ya, apa yang Tuhan sudah saya kerjakan mulai Januari sampai Desember ini. Kira-kira apa yang sudah kita capai sehingga kita berkenan Tuhan. Bapak Ibu, ada pepatah begini, di balik seorang pria yang hebat ada seorang wanita yang hebat. Dunia ini rupanya harus berterima kasih dengan seorang ibu lagi. Yang namanya Nancy Matthew Elliot. Seorang ibu yang tiba-tiba dipanggil ke sekolahnya dan anaknya disuruh pulang karena anaknya dianggap paling bodoh di sekolahnya. Tapi karena ibu ini punya mental yang kuat, merubah anaknya dari seorang loser jadi winner. Siapa anaknya itu? Thomas Alva Edison. Kita tahu bahwa penemu semua bola lampu dan bahkan 10.000 penemuan yang lain itu ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, saya akan sampaikan begini Bapak Ibu. Kalau mentalitas ibu ini kemudian baperan, maka dia tidak mungkin punya anak yang seperti Thomas Alva Edison. Apa itu mentalitas? Dalam bahasa Indonesia, mentalitas itu aktivitas jiwa, cara berpikir dan berperasaan. Itu mentalitas. Cara berpikir, berperasaan, itu mentalitas. Dan saya percaya ketika seorang ibu ini bisa memotivasi anaknya demikian rupa, memberikan dorongan buat anaknya, maka anaknya ini diperbesar kapasitasnya. Dari orang loser jadi winner, seorang kalah jadi orang pemenang. Dan apa itu kapasitas? Kemampuan untuk menampung, menghasilkan dan memproduksi. Di dalam dunia rohani, perkara-perkara rohani, kita juga harus punya seperti itu. Mentalitas itu mempengaruhi kapasitas kita. Kalau kita punya mentalitas yang kecil, kita merasa Tuhan kita kecil, saya percaya kita tidak akan punya perkara-perkara rohani yang besar yang Tuhan siapkan. Amin. Karena kita sedang bekerja dengan waktu yang sangat mepet. Tadi Pak Hari menyampaikan ada seorang ibu yang menjadi sebuah inspirasi dalam hidupannya. Bagaimana waktunya dipercepat sehingga kita ini lambat laut kita sedang menghadapi di era-era yang tidak mudah lagi. Mari kita baca satu firman Tuhan dalam Kisah 19 ayat yang pertama. Kisah Rasul 19 ayat yang pertama. Kisah Rasul 19 ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Bapak Ibu, Alkitab memberitahu kita ada dua hamba Tuhan besar waktu itu yang namanya tercatat. Yang satu namanya Apolos, yang satu Paulus. Bahkan dua orang ini cukup disegani, cukup merasa punya nama yang hebat pada waktu itu. Bahkan ketika ada perpecahan jemaat di Korintus, mereka ngomong saya ini jemaatnya Apolos. Ada yang ngomong saya jemaatnya Paulus. Dua orang hebat. Tapi kalau kita jumpai sepanjang perjanjian baru, ternyata ada hal yang membedakan dua orang ini. Apolos disebut 11 kali di dalam perjanjian baru. Tapi Paulus disebut 214
kali dalam perjanjian baru namanya. Saya percaya ada sebuah kapasitas yang berbeda dari Apolos dan Paulus. Dan saya percaya bahwa Tuhan ingin kita setiap tahun itu punya kapasitas rohani yang diperbesar. Bukan makin kecil tapi diperbesar. Amin. Tapi itu tergantung mentalitas kita hari ini loh. Kita ini bersama dengan siapa? Kita bersama dengan Tuhan yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab itu mari kita punya sebuah target besar tahun 2024. Memang keadaan tidak mudah. GBI sendiri punya sebuah tema besar di tahun 2024. Teguh beriman dalam Tuhan. Karena memang situasi nggak mudah. Di tahun ke depan kita berkata akan masuk masa-masa yang sukar. Tapi mari kita punya hal-hal yang punya hal yang besar. Karena saya percaya Paulus ini disebut 204 kali dalam Alkitab, sedangkan Apolos cuma 11 kali. Padahal dua orang ini sangat dikenal pada masanya. Mengapa? Sama-sama melayani. Mungkin kalau jemaat itu disadarkan sama-sama percaya Tuhan. Tapi perlakuan Tuhan satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Saya harapkan jemaat tempat ini punya perlakuan Tuhan yang Tuhan perkenan pada jemaat ini. Amin. Semakin hari semakin meningkat. Saya percaya Daud itu punya sebuah target yang besar, Bapak Ibu. Kenapa Daud akhirnya dari gembala yang 2-3 ekor, kemudian menjadi seorang raja yang besar. Satu kata-kata dalam Mazmur yang sangat saya suka. Dia punya target begini. Orang benar itu berjalan makin lama, makin kuat menghadap Tuhan di Sion. Saya percaya setiap kita harus punya target-target rohani di tahun 2024 yang akan datang ini. Amin. Gak boleh biasa datar terus. Ikut Tuhan ya begini. Ikut Tuhan ada suatu hal yang harusnya kita dapatkan setiap hari. Pengalaman Tuhan yang setiap hari selalu baru. Ingat bahwa kasih setiap Tuhan disediakan bagi kita setiap hari selalu baru. Amin. Kalau saya boleh ngambil sedikit bagian dalam perumpamaan tentang talenta. Ada orang yang diberikan 5 talenta. Ada orang yang diberikan 2 talenta. Tapi coba kita baca apa? Kenapa kok demikian Tuhan kasih? Kok Tuhan bedakan ada 5, ada yang 2, ada yang 1? Coba Matius 25 ayat yang ke-15. Matius 25 ayat yang ke-15. Yang seorang diberikan 5 talenta. Yang seorang lagi 2. Dan yang seorang lagi 1. Nah ini, masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi Tuhan itu menakar tepat buat kita semuanya. Yang dapat 2, jangan merasa, kok cuma 2. Dapat 1, apalagi? Seperti yang kita tahu 5 talenta digandakan di 10. Yang 2 jadi 4. Yang 1 dipendam, dikubur. Dan dikembalikan ala kadarnya. Bapak Ibu, hidup ini kita harus bertanggung-jawaban di hadapan Tuhan nanti. Jangan kembalikan ala kadarnya. Tapi kita harus berbuah-buah bagi Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita seringkali nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus gitu kan. Dengan segenap. Bapak Ibu tahu nggak? Taraf tertinggi mengasihi itu sampai belief, percaya. Orang mengasihi itu sampai tingkat yang paling tinggi namanya percaya. Amin. Suami istri bisa langgeng keluarganya sampai tua, kakek, nenek karena apa? Percaya. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, apakah kita sampai taraf tertinggi belief dengan Tuhan? Terus percaya saja. Makanya hidup ini harus kita pertanggungjawaban nanti. Jangan cuma 1 talenta dikembalikan kemudian nih Tuhan kasih, gua kasih. Mari kita nih hidup kita nih berbuah-buah. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita pulang, kita melihat senyumnya Tuhan yang luar biasa. Beberapa waktu lalu saya ditelepon Bapak Ibu. Seorang tetangga saya lama di Kota Lama. Saya ini orang Malang asli, jadi tinggal di Kota Lama. Tahu ya dari Kota Lama ya? Mergosono, kok diwali Wonosogreng gitu kan. Kota Lama Amalatok gitu, bahasa-bahasa Malangan. Lama, saya telepon nggak ada namanya. Saya siapa ya? Berkali-kali telepon saya angkat. Dia ngomong, Pak, ingat saya? Ya saya nggak ingat siapa. Ya ngomong, saya tetangga Bapak dulu.
Saya minta tolong Pak, mama saya meninggal. Gak ada yang melayani gereja. Waktu itu ketika saya ngomong itu tetangga saya ingat, loh kan gereja kamu di sana kan? Di sebuah gereja di Malang ini. Iya Pak, tapi lama gak ke gereja. Saudara, banyak orang meninggal dalam keadaan rohani yang ala kadarnya. Tapi pastikan kalau kita ini dipanggil Tuhan, kita punya sebuah top form yang lebih tinggi lagi. Amin. Saya pernah berjalan dengan seorang batuan, mungkin zamannya Pak Hari belum ke Malang. Teman saya ini seorang WL, worship leader. Tapi waktu tahun 2008, kami itu meresmikan kantor BPD di daerah Surabaya, Sidoarjo. Saya kenal orang ini cuma dekatnya waktu itu aja. Karena dia jemput dia naik mobil ke Surabaya, dalam perjalanan itu dia sampaikan nilai-nilai rohani yang sangat luar biasa. Saya ngomong, wah saya kagum ini. Saya pembicara, dia WL, tapi dia bisa mempunyai sebuah pengalaman rohani yang buat saya ini, wah kuat begitu. Saya ngomong panggil kok, hebat ya pengalaman kok. Oh enggak lah, ya biasa dengan Tuhan. Saudara, kemudian berikutnya 3 hari kemudian dia ngomong, saya jemput lagi ya. Oke. Saya senang dalam perjalanan itu ya nyusurin dari Malang ke Surabaya, belum ada tol kan. Cukup lama. Jadi dalam mobil itu saya bercengkrama rohani dengan dia. Saya dapat pengetahuan rohani yang sangat hebat. Saya ngomong, ini orang dari hebat ya. Cuma WL saudara. Tapi dia punya pengalaman rohani dengan Tuhannya yang hebat sekali. Kemudian saya ngomong, saya undang ya nanti ya, Juli ya, karena itu Juni. Saya undang ya nanti Juli ya, untuk khotbah tempat saya. Wah, siapa saya? Enggak apa-apa, sharing aja. Oke deh. Saudara, ketika kurang 2 minggu dia masuk rumah sakit, dia kena asam lambung. Ya, saya pikir asam lambung biasa, mau sakit mah biasa. Tapi 1 hari, 2 hari kok gak pulang, 3 hari gak pulang, seminggu gak pulang. Akhirnya dipanggil Tuhan, saudara. Tapi dalam keadaan rohani yang sudah sampai top performnya. Jangan sampai kita pulang ke rumah Tuhan dalam keadaan rohani yang lusep. Tapi harus makin hari, makin kuat berjalan menghadap Tuhan ke Sion. Amin. Inilah Paulus, Bapak Ibu. Paulus itu beda dengan Apolos. 2 orang hamba Tuhan yang sama-sama dipakai Tuhan. Namanya besar. Tapi perlakuan Tuhan antara Apolos dan Paulus itu berbeda. Alkitab seringkali menyatakan dengan kebenarannya dengan apa adanya. 11 kali namanya Apolos dicatat. Tapi 204 kali nama Paulus itu dicatat oleh Alkitab. Artinya ada sebuah penghargaan Tuhan yang lebih bagi Paulus. Coba kita lihat dalam Matius 25. Kita lanjut ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Nah saudara, kita lihat bahwa kita harus punya mental yang diperbesar. Supaya kapasitas hidup kita diperbesar juga. Itu tergantung dengan mental kita dengan Tuhan. Kalau kita nih ngomong, ya Tuhan saya biasa-biasa saja ikut Tuhan. Saudara, tidak ada istilahnya jemaat semuanya harus menjadi murid Tuhan. Amin. Murid Tuhan yang berbuah-buah. Gereja ini mengajarkan satu hal yang bagus, berbuah-buah. Memang itulah yang harus kita bawa kepada Tuhan. Selain karakter kita nanti. Brian Bailey ngomong yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan adalah karakter kita dan jiwa-jiwa yang kita bisa bawa ke rumah Tuhan. Nah saudara, mari kita kembali pada Apolos ini. Kedua-duanya dalam pelayanannya besar. Apolos orang yang fasih bicaranya. Bahkan saya percaya waktu zaman dulu mereka mengikut Tuhan bukan hanya menyerahkan hartanya, nyawanya sekalipun, ya kan? Zaman waktu Paulus kan zaman yang masih sangat kekerasan, dimusuhin, dibenci. Ketika dia melayani Tuhan pasti taruhannya nyawa. Tapi Bapak Ibu, berkat rohani, terobosan rohani yang diterima Paulus nyatanya lebih besar. Kenapa? Ada 3 perkara alasan kenapa Paulus akhirnya mendapat kapasitas yang diperbesar
dibandingkan dengan Apolos. Coba kita lihat dalam ayat yang kembali ayat 19 ayat yang pertama ini, Kisah Rasul 19 ayat yang pertama. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di sini didapatinya beberapa orang murid. Saudara begini, yang pertama kenapa Paulus diperbesar kapasitasnya? Karena Paulus adalah orang yang tidak pernah lelah melayani dan mencari yang hilang. Saudara jangan pernah lelah melayani, amin. Jangan pernah lelah melayani. Lagunya jangan lelah. Kadang-kadang kita lelah loh melayani. Apalagi kalau disalahpahami orang, ya kan? Melayani, diomong wah cari muka sebagainya, lelah. Siapa sih pelayanan enggak lelah? Semua lelah. Tapi Paulus ini tidak pernah lelah melayani. Kapasitas yang besar disediakan Tuhan bagi orang-orang yang tidak pernah lelah melayani. Ayo catat dengan benar nih. Sesuai dengan janjinya sendiri bahwa dia akan menjamin kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan tanpa lelah. Amin. 5 talenta di 10, yang 2 di 4. Ayo kita usahakan itu. Boleh lelah. Mungkin hari ini ada yang gesek karena jemaat itu biasa. Kemudian kita mundur pelayanan. Ayo, mari kita pagi hari ini berkata, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus selama-lamanya. Amin. Wah, kalau sekarang Gen Z ini kan repot ya, ya. Ada istilahnya apa tuh? FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan. Orang Gen Z itu takut ketinggalan tren medsos, takut loh. Takut ketinggalan apa? Tren busana, gaya rambut, ya kan? Hari-hari Gen Z begitu. Bahkan 2-3 hari terakhir ini di Malang ada heboh besar kan, bunuh diri. Yang pernah dipakis 3 orang meninggal, itu guru loh Bapak Ibu. Guru, istri dan anaknya. Yang kemarin heboh juga di UB, terjun dari lantai 12, pingin coba-coba kali sudah. Tapi coba loh. Tapi ada yang juga yang lebih bahaya buat Gen Z, namanya FOPO. Fear of people opinion. Hidupnya bergantung pada opini orang lain. Wah, kamu rambut kamu kurang pendek deh. Bingung sendiri. Coba mari kita hari ini melayani Tuhan dengan maksimal. Jangan lelah melayani. Sementara Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah dari kemana-mana. Coba bayangkan, akselerasinya Paulus lebih hebat daripada Apolos. Makanya jangan lelah, jangan malas. Amin. Kalau jalan pagi-pagi memberitakan Injil. Suka jalan pagi kan? Atau jalan pagi suka. Ayo kita jangan lalai begitu. Kalau ada waktu gunakan kita pergunakan waktu semaksimal mungkin buat Tuhan. Kalau enggak kita kecewa nanti. Kita melayani tanpa pamrih. Paulus ini begitu Pak. Mari saya ajak seluruh jemaat secara keseluruhan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh seperti Paulus ini. Meskipun enggak disuruh gembala, tapi kita ini pergi sendiri, melayani sendiri. Tapi banyak orang-orang yang berhenti hari-hari ini memang begitu. Saya ketemu sama teman saya tanya begini, ibadah tengah minggu berapa orang hadir setelah pasca pandemi? Wah kayak cari jiwa baru katanya. Wah masa sih? Dulu sebelum pandemi berapa kalau hadir ibadah tengah minggu? 200 orang. Sekarang berapa? 40, 50. Yang lain kemana saudara? Saya percaya pandemi Tuhan izinkan supaya apa? Supaya orang tahu mana yang punya kapasitas besar, malah yang kecil. Supaya ada penyaringan di rumah Tuhan. Karena di gereja di rumah Tuhan itulah yang pertama kali disaring. Amin. Supaya kita ngerti bahwa kita ini ikut Tuhan bukan hanya untuk apa? Terima berkatnya saja. Tapi kita harus diperbesar kapasitas kita. Supaya nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan. Kita terima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Tadi yang pertama, kenapa Paulus ini diperbesar? Karena dia nih lebih greget pelayanannya. Lebih aksari, lebih cepat daripada Apolos.
Sementara Apolos pada di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman. Saya ingat cerita Pak Hari tentang Pak Ham ya Pak ya. Menjelajah di daerah pedalaman Bapak Ibu. Saya sempat di Jakarta kontak dengan Pak Irwan Pak Hari. Saya ngomong, Pak, di daerah Sumba itu banyak loh suku-suku yang belum terjangkau. Yo, yang mana? Kami sudah jangkau semuanya. Tapi ternyata dia belum tahu. Saudara. Ternyata di Sumba banyak daerah-daerah yang 3,5 jam jalan kaki. Dan orang mau melakukan itu. Saudara, banyak orang yang terbuai dengan kenyamanan hari ini. Mari kita gak nyaman. Karena ikut Tuhan itu memang keluar dari zona aman kita. Kita ikut dengan Tuhan, ada petualangan rohani yang luar biasa. Amin. Kalau sudah orang nyaman, sudah gak mau seperti Apolos ini. Aman di Korintus, karena Korintus kota yang besar, kota yang pada waktu itu memberikan sebuah fasilitas yang lengkap. Ya, kalau hari ini hamba Tuhan yang mau melayani di kota-kota. Tapi jadilah hamba Tuhan yang mau melayani di desa-desa. Meskipun gak ada yang namanya persembahan kasihnya. Tapi orang itu melayani karena cinta Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan sampai percaya bahwa Tuhan bisa pelihara hidupannya dari hari ke hari. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kenapa Paulus ini dipercaya? Karena Paulus ini gregetnya lebih. Akselerasi lebih daripada Apolos. Yang kedua, coba kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai yang kedua. 1 Korintus 4 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Katakan dapat dipercayai. Jadi yang kedua, kenapa Paulus diperbesar? Jadilah pelayan Tuhan yang dapat dipercayai orang lain. Punya integritas. Amin. Kalau mau diperbesar apa saja, berkat ditambahkan oleh Tuhan, hidup kita harus dipercaya orang lain dan Tuhan juga. Kadang-kadang kita ngomongnya, waduh, pagi dele, sore tempe. Iya kan? Berubah terus. Orang nggak bisa lihat kita nih orang-orang yang punya integritas. Apa yang diucapkan dan di dalam ini sama, itu integritas. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu. Ada teman saya yang terjebak dalam sebuah masalah besar karena tidak jujur. Seringkali dia membuat lubang buat hidupnya sendiri. Karena perkataan yang menjerat dia akhirnya. Ini ngomong begini akhirnya kejerat sendiri. Tapi saya percaya bahwa kalau kita mau diperbesar kapasitas kita, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Perkataan kita, perbuatan kita, itu dipercaya orang lain. Ternyata ini hamba Tuhan yang benar ini. Amin. Susah Bapak Ibu menampilkan seperti, tapi itulah karakter kita. Karakter itu bukan moralitas tapi identitas orang percaya. Apa adanya, ya saya begini. Amin. Kalau orang yang tulus, jadilah tetap tulus. Jangan karena dunia ini berubah, jangan. Kalau orang yang sabar, tetaplah sabar. Karena itulah identitas kita. Jadi Bapak Ibu, kenapa Paulus ini diperbesar? Karena dia punya integritas. Dapat dipercayai oleh orang lain. Saya percaya kalau hamba Tuhan dapat dipercaya orang lain, waduh, hebat. Tapi kalau hamba Tuhan itu omongnya berubah. Saudara, orang lain bingung ikutin siapa. Saya percaya Tuhan kita juga mau setiap hamba Tuhan itu dapat dipercayai. Amin. Kalau kita bersaksi apa adanya, gak ditambah-tambahin, ya itulah kita. Kalau kita misalnya menangkan jiwa, saya percaya orang itu punya feeling kok, ya kan? Orang ngomong ini, saya percaya nggak ya omongannya ya? Ada feeling kok. Ada orang-orang yang mungkin peka itu, jika ketika orang ngomong kita yang ngomong ini bohong ini, wah ini bohong ini. Tapi ada orang yang wah kalau ngomong tuh rasanya manis gitu ya. Enak gitu. Karena apa? Orang ini ternyata dapat dipercayai. Mari kita belajar hidup seperti itu. Dalam dunia pekerjaan apapun juga dapat dipercayai. Ada seorang namanya Thomas Stanley. Seorang ahli yang menyelidiki sebuah kesuksesan gitu.
Ternyata, saudara, faktor pertama orang sukses itu bukan karena IQ tinggi, tapi karena jujur. Itu faktor utama. Dunia sedang mencari orang-orang yang jujur. Wah, itu susah. Saya percaya semuanya, saudara, di semua bidang pekerjaan, nanti anak muda cari pekerjaan. Bos perusahaanmu bukan cari, IP-mu berapa ya? Enggak. Cari yang pertama adalah kejujuran yang dalam hidup kita. Kalau orang itu jujur, saya percaya itu faktor pertama, katanya Thomas Stanley, untuk hidup sukses dan berhasil. Yang kedua, kerja keras. Amin. Paulus yang pertama mengalami dengan kerja keras, aksarnya keras. Sehingga Tuhan percaya lebih besar daripada Apolos. Yang kedua, dapat dipercayai. Punya integritas hidupnya. Sebagai seorang hamba Tuhan, kalau dia bicara, orang lain pasti ngomong, orang ini benar. Nggak mungkin orang ini buat kita ini ke arah yang salah. Nggak mungkin orang nipu kita. Nggak. Tapi apa yang disampaikan itu benar loh dari Tuhan. Amin. Itu integritas yang harus dibangun. Nggak bisa sehari semalam Bapak Ibu. Kadang-kadang jatuh. Saya pernah satu kali waktu bisa bekerja. Saya sama Pak Hari hampir sama. Pak Hari juga mulai bukan dari seorang hamba Tuhan. Dari bekerja, saya juga bekerja. Tahun 90 saya mulai bekerja. Dipercetakan terus. 92 saya masuk di Lawang di percetakan Alkitab. Kebetulan yang punya percetakan ini kenal dengan mantan bos saya yang lama. Saya dihubungkan Bapak Ibu. Kemudian karena memang pekerjaannya hamba Tuhan kan gak ngerti komputer. Yang ngerti saya tok Bapak Ibu. Kemudian dia ngomong, tolong ya di tempat saya itu komputernya agak error. Wah kan saya ini berusaha cepat tanggap gitu kan. Sebagai seorang karyawan, saya bongkar itu komputernya Bapak Ibu. Biasanya bisa. Tapi karena kelalaian saya itu konslet Bapak Ibu. Motherboardnya tewas gitu. Orang gak tahu. Kemudian saya ngomong, waduh ini zaman dulu tahun 92 kan komputer mahal-mahal kan. 3 juta itu mahal kan, teman 92. Saya ngomong gimana ya? Apa wes biar. Akhirnya saya putus gini, saya akan ngomong jujur sajalah. Dipotong gaji nggak apa-apa. Yang penting saya jujur. Awalnya di otak saya ngomong gini, orang nggak tahu kok. Ngomong aja, Pak waktu saya buka itu sudah konslet, gitu kan. Tapi waktu itu saya nggak enak Bapak Ibu. Dan langsung ngomong jujur aja. Resikonya apa kok saya dipotong gaji? Ya gak apa-apa. Karena saya yang salah. Saya menghadap dia Bapak Ibu. Memang kalau jujur agak susah kok ya. Agak-agak gak enak gitu. Awalnya loh. Saya ngomong tadi saya bongkar. Tapi sorry. Ada bautnya satu jatuh. Tas pedas begitu. Ya memang marah Bapak Ibu. Ya gimana sih kamu gak hati-hati gitu. Iya sorry. Gak apa-apa kok potong gaji gak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Enggak saudara. Gak apa-apa deh. Komputernya memang sudah lama. Ayo Surabaya sama saya. Saya diajak Surabaya cari komputer. Dan sejak itu gaji saya dinaikin Bapak Ibu. Kenapa? Ya memang orang lihat orang yang jujur itu dipercaya. Jadilah orang yang jujur dan dipercaya orang banyak. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan. Amin. Jangan jadi orang-orang yang suka bohong Bapak Ibu. Karena kalau bohong itu membuat lubang atas diri sendiri. Satu kali pasti dia akan kejegur dalam lubang itu. Karena suka bohong. Tapi kalau kita jujur, kita berintegritas. Bukan saja diberkati, tapi kapas kita diperbesar oleh Tuhan. Mau diperbesar? Amin. Yang pertama, akselerasi. Ingat, Paulus di Korintus, tapi Paulus sudah menjelajah ke seluruh daerah. Dia giat melayani, aksi diperkuat. Kalau zaman sekarang ini punya moto gaspol. 2024 harus gaspol dengan Tuhan. Amin. Jangan lembek-lembek. Waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita enggak cepat-cepat ketinggalan. Yang kedua, kenapa Paulus diperbesar? Karena dia punya integritas. Hidupnya berintegritas. Kalau ngomong dan yang dilakukan sama. Kalau ngomong enggak, istilahnya apa ya? Membuat orang lain itu susah.
Tapi orang lain percaya bahwa apa yang dinasihatkan dari mulutnya orang benar ini pastinya benar. Amin. Itu integritas. Yang terakhir Bapak Ibu. Kenapa Paulus diperbesar kapasitasnya? Mau diperbesar, Tuhan? Nah, coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. 1 Korintus 16 ayat yang ke-12. Ya, tentang saudara Apolos telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Yang ketiga, kapasitas diperbesar oleh Tuhan apabila ini, coba ini, kita tidak menunda kesempatan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang Tuhan itu mengerem berkatnya karena kita tuh sering menunda. Pelayanan kita tunda. Pelayanan 21 orang kita tunda. Saya pernah bukan menegur tapi menasihati satu pekerja tempat saya. Padahal dalam waktu itu ada seorang ibu yang sudah sakit dan waktu itu Bapak Ibu, minggu setelah pulang gereja, ketika dia doa sama istrinya, Tuhan sudah sampaikan, mampir ke rumah tante itu, doakan tante itu. Kemudian pelayan Tuhan ngomong, wah minggu waktunya keluarga, quality time. Besok aja lah, saya ke rumah tante itu. Pulang kerja dari arah Blimbing, langsung mampir ke arah yang dekat kan. Daripada dia dari Saujajar ke sana kan jauh. Tapi Tuhan berulang-ulang ngomong, doakan dia. Doakan dia. Enggak, Bapak Ibu dia abaikan. Tahu waktu malam itu tante itu sendirian. Dia jatuh di kursinya dan besoknya itu batang otaknya mati. Sampai matinya anak ini tidak pernah doakan tante itu. Kenapa? Karena menunda-nunda kesempatan. Kalau kita mau diperbesar kapasitas, jangan tunda-tunda kesempatan yang Tuhan beri. Kadang cuma sekali. Tapi kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang nunda kayak Apolos ini. Tentang saudara Apolos telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Saudara, kalau kita mau diperbesar, singkirkan kata tunda. Kalau Tuhan suruh sekarang, kerjakan sekarang. Amin. Jangan tunda nanti, besok, lusa. Udah gak ada kesempatan. Apolos ini orang terpandang. Namun namanya tidak dapat dibuat besar dibandingkan Paulus. Karena dia seringkali menunda-nunda pekerjaan. Pelayanan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, kalau kita menganut percaya pada kronologi Alkitab, urutan waktu Alkitab, coba Anda baca saja. Matius, Markus, Lukas. Itu dari rentetan waktu yang sama dicatat oleh ketiga Injil ini. Tuhan waktu membebaskan satu orang gila di Gerasa. Ya kan? Ketika dia pagi-pagi ke sana dan Tuhan membebaskan orang gila itu di Gerasa. Satu orang loh. Matius, Markus, Lukas mencatat waktu yang sama. Sebelum sampai Gerasa, malam hari itu, perahunya murid-murid ditampar badai yang luar biasa dan mau tenggelam. Tapi Tuhan tidak pernah menunda loh. Murid-murid ngomong, Tuhan kami mau mati nih. Saat ketika Tuhan ngomong badai reda, semua reda. Paginya sampai Gerasa, cuma satu orang saja. Dia bebaskan orang yang Gerasa. Dibandingkan dengan malam itu yang 12 murid yang mau mati, angin badai. Tapi saya percaya di dalam kamus Tuhan tidak ada kata tunda. Mari kita gak tunda. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita melayani, siapapun juga yang telah ini, jangan tunda. Amin. Berapa kali saya diundang oleh Panti Tunumalah, ditelepon. Pak tolong Pak, doakan. Saya lagi Natalan kemarin ditelepon lagi. Ya udah sebelum Natalan saya sempatkan ke sana. Karena saya tahu ayat ini. Jangan sampai menunda. Mungkin itu waktu terakhir dia didoakan. Amin.
Saya seringkali sempat Bapak Ibu, seringkali saya mendoakan pada orang di akhir hidupnya. 2-3 kali orang. Orang yang terakhir saya doakan, orang berapa ya, 2 orang terakhir yang saya doakan, orang yang dirasuk setan. Orangnya ada di daerah Kasin ya, daerah Kasin tuh. Di daerah belakangnya RSI. Itu daerah apa namanya? Nusa Kambangan. Saya ditelepon oleh teman saya dari Sidoarjo, "Pak, layanan temanku ya, Pak. Kenapa? Kerasukan setan." Loh iya toh. Tapi sorry Pak, orang yang mukulan. Buat Bapak Ibu. Saya tanya, gede gak orangnya? Enggak. Orang yang sakit-sakitan. Oh, saya tanya loh. Kalau saya mukulan, saya kan doanya enggak perlu jangan mata kan. Tapi waktu saya kunjungi Bapak Ibu, enggak apa-apa. Tapi dia sering kali mukulin istrinya. Kayak saksa hidup. Kalau sudah ngamuk itu sering dipukulin istrinya sampai biru-biru semuanya. Waktu saya ke sana, orang ini diem Bapak Ibu. Saya layani. Sampai akhirnya dia enggak mau ikut Tuhan, enggak mau. Waktu terakhir dia tidur di kursi itu. Saya telepon istrinya, "Pak, tolong kesini bisa Pak? Saya lagi repot Bapak Ibu." Tapi waktu itu kok Tuhan ngomong, "Pergi sekarang." Saya pergi ke rumah orang itu. Ditidur lagi, saya deketin orang itu ngomong, "Kok terima Tuhan ya." Lah kok mau Bapak Ibu? Saya doakan dan setelah saya pulang, kira-kira 3 jam kemudian dipanggil Tuhan. Di akhir hidupnya masih bisa terima Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada orang-orang yang tidak menunda. Kalau kita mau diperbesar, ayo kita jangan menunda apa yang Tuhan berikan buat kita. Kesempatan pelayanan kadang-kadang cuma jatuh sekali. Enggak ada lagi buat orang yang si A, si B, si C. Cuma sekali. Tapi saya belajar juga dari kasus tadi itu. Ketika pengerja saya disuruh, doakan tante itu. Oh besok aja. Akhirnya malam itu jatuh Bapak Ibu. Dan malam itu juga saya dimimpiin sama tante ini. Tolong. Saya juga kok mimpi orang gitu ya. Saya bangun pagi kira jam 8, jam 9 pagi. Saudara telepon saya. "Pak, doakan Ibu Rizka. Kemarin jatuh jam 11 malam. Ketahuan siang hari sama anaknya. Dan ternyata sudah mati batang otaknya." Bapak Ibu, dengan seperti itu mari kita belajar bahwa ternyata sebuah hal yang bisa dibuat berbesar, berkat Tuhan bisa berikan kalau kita punya hati tidak menunda-nunda. Amin. Jangan tunda kesempatan pelayan yang meskipun cuma dikit waktunya, jauh dikit. Tapi kalau Tuhan suruh, ayo kita kerjakan. Karena itu membuat Tuhan bisa memperbesar kapasitas kita semuanya. 3 perkara ini yang saya saringkan buat kita pada pagi hari ini. Kalau kita mau dipakai Tuhan kayak Paulus, bukan kayak Apolos. Yang pertama, ayo kita jangan lelah. Akselerasi kita harus dikuatkan lagi, dipertajam lagi. Melayui makin kenceng lagi Bapak Ibu. Amin. Kalau kita melayani, ayo melayui makin kenceng. Cari yang hilang. Yang kedua, kalau kita mau diperbesar, ayo kita menjadi pribadi yang berintegritas. Apa yang kita sampaikan, orang lain, ya pasti itu. Oh Pak Hari kok ngomong pasti benar. Kalau Joel ngomong pasti benar. Kalau Kaleb ngomong pasti benar. Kalau Udin mesti ngomong pasti benar. Itu orang percaya, amin. Jangan Udin ngomong, gak jadi percaya. Jangan begitu Bapak. Udin jangan dipercaya. Amin. Harus bisa dipercaya. Yang ketiga, kalau kita mau diperkapasitas yang ketiga ini, ayo jangan tunda kesempatan. Kadang-kadang Tuhan kasih kata Cik ini cuma sekali loh. Ya Cik ya. Doakan tetanggamu cuma sekali. Kalau kita tunda, tetangganya meninggal. Kita getunnya setengah mati kan. Tahu getun ya? Menyesalnya setengah mati. Kenapa kok gak saya layani? Saya pernah terakhir saya sakit begini. 4 minggu yang lalu. Saya pulang dari gereja capek Bapak Ibu. Karena persiapan Natal semuanya capek. Sampai rumah itu biasanya jam 1, ini sampai jam 2:30 baru nyampe. Waktu saya lagi di rumah, saya lagi review YouTube gereja, ya musiknya sambil ketiduran gitu. Karena saking capeknya. Rumah saya ketok.
Pak Pendeta. Saya kaget, kok di rumah saya itu, kampung saya itu ya banyak Katolik, bukan banyak gereja, banyak orang, bukan banyak orang Kristen, banyak orang Islam juga. Kok panggil saya pendeta? Saya lihat nggak kenal saya, tapi dia ngomong gini, Pak tolong Pak, depan ini rumah ini ada satu ponakan saya jatuh pingsan, perempuan Bapak Ibu. Ketika saya masuk seperti itu, ya saya bukan dokter. Dia takut semua karena semua perempuan. Pak tolong dilihat nadinya, dilihat nafasnya. Ya saya rela-relaan sini Bapak Ibu. Kok nggak ada nadinya gitu kan? Oh saya bukan dokter, saya dari sini. Saya ambil stetoskop yang Pak Ari kasih itu, saya kasih begini. Nggak ada Bapak Ibu. Ternyata orang itu waktu dia panggil saya, orang sudah meninggal. Tapi bersyukur karena orangnya meninggal dalam Tuhan. Orang dari Probolinggo yang dibawa ke saudaranya dan meninggal di situ. Ikut ngangkat juga Bapak Ibu. Tapi saya percaya, saya bersyukur kenapa? Karena seringkali kesempatan itu ada pada saya. Sebelum orang dipanggil Tuhan, Tuhan ajak saya untuk melayani dia dulu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa ada upah yang besar. Yang Tuhan beri kepada hamba yang tidak menunda-nunda kesempatan. Amin. Mari pagi hari ini 3 perkara ini singkat, tapi biarlah pagi hari ini kita ngerti bahwa kalau kita mau diperbesar, jadilah seperti Paulus. Yang 204 kali namanya dicatat dibanding 11 kali. Tapi mari kita pribadi yang mau berjuang pada 2024 nanti, kita punya akselerasi yang kuat, yang kencang, yang cepat. Kita punya integritas dan kita punya orang-orang yang tidak menunda waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Saya undang tim musik maju ke depan, tim puji-pujian maju ke depan. Minta tolong Ki ya. Ada pujian lama Bapak Ibu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan rasu hidupku di atas mezbah-Mu, segala
ku bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa apa yang kami punyai, anugerah ini datangnya dari Engkau ya Tuhan. Hidup kami pun karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini kami ingat bagaimana kami akan diperbesar oleh Tuhan kapasitas kami. Biarlah kami belajar seperti Paulus ya Tuhan. Orang-orang yang terus mendesak, orang-orang yang tidak lelah melayani, orang-orang yang berintegritas, dan orang yang tidak menunda-nunda waktunya. Kami berdoa buat setiap jemaat tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan pakai setiap jemaat menjadi orang-orang yang bisa Tuhan dipakai Tuhan lebih lagi, membawa jiwa-jiwa. Bahkan kami berkarakter seperti Kristus ya Tuhan, supaya di akhirnya kami dalam pelabuhan terakhir kami melihat Tuhan tersenyum atas kami semuanya. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Hari Tuhan yang menjamah, Tuhan menyembuhkan secara sempurna ya Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan bahwa semua dalam kendali Tuhan, semua dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Bahkan kami tahu Tuhan bahwa semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Bapa dari kesaksian hidupnya Tuhan, banyak orang akan dijangkau untuk kemuliaan Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapa, dan biarlah menerangkan firman ini dalam depan setiap kami pulang dengan roh yang menyala-nyala kembali, supaya kami seperti Paulus di akhir zaman ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Atas nama GBI House of Peace kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pak Agus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan masuk ke dalam pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melakukannya setelah ibadah selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link yang akan dibagikan di grup Telegram gereja pada pukul 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk berpartisipasi dalam penyembahan ini. Untuk doa malam pada hari Rabu diadakan pada jam 7 malam, mohon hadirnya ke 15 menit sebelumnya. Untuk kelas Alkitab di bulan Desember masih diliburkan dan akan kembali diadakan pada bulan Januari. Dan ada komsel dewasa muda setiap hari Sabtu pukul 3:30 sore. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bagi berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali lagi kami ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau sangat baik. Engkau memperbolehkan kami beribadah pada pagi hari ini. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pada pagi hari ini bisa tertanam, bertumbuh, berakar kuat di dalam hati kami, dan menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Pak Agus, berkatilah dia dan keluarganya, berkatilah pelayanannya, sehingga melalui pelayanannya, kemuliaan-Mu lah yang ditinggikan ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi gembala kami Pak Hari, berkatilah pelayanannya, kesehatannya, dan juga penggembalaannya, sehingga melalui penggembalaannya, kami domba-domba-Mu bisa semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Berkati juga istri serta anak-anaknya. Kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan. Biarlah kami bisa melayani semua dengan hati yang tulus dan semata-mata hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GBI Hope. Biarlah penyertaan-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, baik itu studi ataupun pekerjaan, bisa berhasil dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami rindu Engkau melawat negara ini, curahkan hujan pertobatan. Dan kami juga berdoa untuk pemilu yang akan diadakan Februari nanti. Biarlah damai sejahtera, keamanan Engkau berikan bagi negara kami, sehingga rangkaian pemilu dari kampanye, debat capres, bahkan sampai pemilu bisa terlaksana dengan aman
dan Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para pemimpin negeri kami, baik itu dari presiden, menteri, bahkan sampai jajaran yang terendah. Biarlah mereka memiliki hati pemimpin, sehingga mereka bisa memutuskan hal-hal yang hanya untuk mensejahterakan rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi kerusakan kami, biarlah persembahan ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Sebentar kami akan pulang, kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukanmu untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.